Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes, baiklah anak-anak kelas 3 yang berbahagia, kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itu simak baik-baik video pembelajaran yang satu ini. Sebelumnya yuk mari kita nyanyi terlebih dahulu 25 Nabi dan Rasul. Nyanyi dengan versi lagu Naik Dilman. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Yulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, demikian anak-anak untuk versi lagu yang Pak Eko buatkan. Mudah-mudahan dapat menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Kemudian mari kita mengenal Nabi Ibrahim. Masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada masa Raja Namrud bin Kan'an bin Kushi yang sifatnya zalim pada tahun kurang lebih yaitu 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Fadam, Aram, Babilonia yaitu Irak. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar, pekerjaannya sebagai pembuat berhala. Suatu hari Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Siapa Tuhanku?" Kata ibunya, "Aku." Kemudian bertanya lagi, "Dan siapa Tuhan ibu?" Ibunya menjawab, "Ayahmu." Kemudian bertanya lagi, "Dan siapa Tuhan ayah?" Ibunya menjawab, "Namrud." Lalu, "Siapa Tuhan Namrud?" Ibunya menampar Nabi Ibrahim atau Ibrahim yang masih muda. Karena sangat jengkelnya kebanyakan bertanya. Kemudian masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sempat diperintah oleh ayahnya untuk menjual patung, namun Ibrahim malah menghina dan mengejek patung-patung itu. Lalu ada yang melaporkan pada ayahnya dan ayahnya pun sangat marah. Dan Ibrahim berkata pada ayahnya yang diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala ya bihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Yang artinya, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ibrahim duduk lama dan merenung hingga datang malam. Dia melihat bintang besar yaitu Al-Mushitari. Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Namun bintang itu tidak bertahan lama dan kemudian menghilang. Ibrahim berkata, "Tidak, bukan ini Tuhanku. Tuhan tidak akan menghilang." Kemudian ketika Ibrahim melihat bulan, sama jawabannya seperti itu. Ketika melihat matahari pun sama jawabannya seperti itu. Kemudian Ibrahim bingung dengan masalahnya dan memohon hidayah. "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Patuh dan tunduklah kamu." Ibrahim berkata, "Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan alam semesta." Semenjak itu Ibrahim mengetahui hakikat kebenaran yang telah lama dicarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat Ibrahim menjadi nabi dan rasul. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berhala. Ketika penduduk Babylon sedang berpesta malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kapaknya dan menyelinap untuk menghancurkan lebih dari 70 berhala. Setelah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan kapak di leher patung yang terbesar, kemudian pulang dan tidur dengan nyenyak.
Mengetahui hal itu, Raja Namrud marah dan memerintah kepada penduduk untuk membawa kayu bakar dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun kecuali tali yang mengikatnya. Dan itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempar dibakar api. Melihat kejadian itu, banyak penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali Raja Namrud yang sombong. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dilahirkan di Syam atau Palestina. Ibunya bernama Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Saroh cemburu karena Saroh belum dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar dan Ismail dibawa ke Faran yang kemudian bernama Mekah dengan membawa bekal secukupnya, lalu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari bekal minumnya habis, Hajar pun kebingungan. Munculnya mata air Zam-Zam. Dalam suasana mencekam, Hajar meninggalkan putranya untuk mencari air, lari ke sana kemari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah hingga 7 kali, namun tidak membuahkan hasil. Nah, kejadian perjalanan atau lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali yang sekarang dijadikan sebagai rangkaian, yaitu ibadah haji. Sa'i itu lari-lari kecil Safa Marwah. Kemudian Hajar menghampiri putranya yang menangis sambil memukul-mukul kakinya ke tanah. Terjadilah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bekas pukulan kaki Ismail memancar air dengan deras. Airnya bening, lembut dan tawar. Hajar menggenggam air itu dan meminumnya. Inilah yang menjadi awal terjadinya air Zam-Zam. Setelah beberapa saat, banyak kafilah yang datang untuk minum air tersebut, dan akhirnya Faran berubah menjadi kota yang ramai yang sekarang menjadi kota Mekah. Lalu anak-anak yang berbahagia, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk istri dan anaknya di Mekah, kemudian bermimpi untuk menyembelih Ismail. Mimpi bagi para nabi tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah nanti ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar." Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail diganggu oleh jin yang menjelma menjadi manusia, dan untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu jin itu dilempar dengan batu sampai ada 3 kali jin yang mengganggu dan 3 kali melempar batu, yang dalam ibadah haji disebut dengan Jumratul Ula. Jadi pelemparan kepada jin yang pertama, kemudian Jumratul Usta melempar jin yang kedua, yang terakhir adalah Jumratul Aqobah melempar jin yang ketiga. Akhirnya sampai di Bukit Mina, tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melakukan niatnya, wahyu Allah Subhanahu wa taala datang. "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan perintah Tuhanmu dalam mimpimu. Kami akan memberi pahala yang setimpal dengan ketaatanmu." Lalu Jibril pun datang dan menggantikan Ismail dengan domba, sehingga yang disembelih bukanlah Ismail melainkan domba yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan Ismail pun selamat di rumah. Nah, anak-anak, demikian kisah singkat yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan dapat terinspirasi. Untuk itu, menguji kemampuan kalian, silahkan anak-anak untuk berlatih mengerjakan evaluasi. Nomor 1, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja titik-titik. Yang kedua, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama titik-titik. Yang ketiga, ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama titik-titik. Yang keempat, air yang memancar dari pukulan kaki Ismail disebut titik-titik. Yang kelima, yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Ismail melainkan domba yang dibawa oleh malaikat titik-titik.
Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan inspirasi dan menambah wawasan serta mempermudah anak-anak sekalian untuk belajar. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.